Imam Al-Haddad berpesan kepada kita, ya, berusahalah untuk mendapatkan shafa'ul qalb, kebersihan hati, dan bisa berusahalah untuk mendapatkan cahaya untuk hati kita dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, qiraatul Quran bitadbir wa tartil. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, memahami maknanya, dengan tartil. Dia kaji Al-Quran, dia pahami bacaan Al-Quran, dan dia nikmati bacaan Al-Quran. Hakada. Maka pernah Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada Al-Habib Uthman bin Yahya Mufti Betawi, pengarang kitab Salamut Taufiq. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pernah sekali waktu tertidur dia bermimpi, ya, melihat kampung Masilah, kampung tempat beliau tinggal. Ketika dia melihat perumahan yang ada di kampung Masilah itu, dia mendapatkan ada satu rumah lebih terang cahayanya. Ketika dilihat ternyata rumah keponakan dia, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, keponakan daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka keesokan harinya waktu berjumpa, dia katakan, kalau ya Abdullah bin Umar bin Yahya, saya semalam melihat dalam mimpiku bahwa perkampungan Masilah semuanya aku pandang dan aku saksikan, tapi aku dapatkan rumahmu lebih bercahaya. Memang apa yang kau lakukan di rumahmu? Maka Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mengatakan, kalau ya guruku ya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, hei pamanku, saya melakukan apa yang kau ajarkan. Dari niat membangun rumah, ya, saya niatkan waktu ketika bangun itu rumah, saya niatkan sebagaimana kau ajarkan niatnya. Dan saya gunakan rumahku ini untuk majelis ilmu. Saya gunakan rumahku itu untuk menyambut tamu dan lain-lainnya. Jadi semua kebaikan aku lakukan di rumah tersebut. Dan juga ya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kemungkinan itu rumahku, setiap kamar yang ada di rumahku itu pernah aku gunakan khatmul Quran. Ya. Khatmul Quran bukan dalam keadaan duduk, khatmul Quran dalam sholat. Ya. Pernah masuk kamar ini, saya sholat terus, sholat sampai khatam Quran. Besoknya pindah ke kamar berikutnya, dia baca, diwiridkan itu, baca Quran di dalam sholat. Dari mulai surah Al-Fatihah, Al-Baqarah terus berlanjut sampai 30 juz dia khatamkan. Udah pindah, selesai khatam tempat ini, pindah lagi kamar sebelahnya. Setiap lantai itu, kamar yang ada di lantainya semua digunakan buat khatmul Quran. Dan bahkan kata Habib Abdullah, dan setiap anak tangga di rumahku, itu pernah aku gunakan untuk khatmul Quran. Sampai sekarang rumahnya masih ada, hadirin. Saya pernah masuk ketika ke Masilah, masuk ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, naik ke lantai pertama, ini loh rumah yang dinyatakan oleh Al-Habib Abdullah, rumahnya penuh dengan cahaya. Subhanallah, saya berusaha menghitung anak tangganya, banyak, hadirin. Sebab bukan satu tingkat, bukan satu dua begitu ya, sampai 3 tingkat. Paling tinggi, paling atas kamar khusus buat beliau, tempat dia khalwah. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, aku dapatkan rumahmu lebih dipenuhi dengan cahaya, dan yang paling penuh cahaya adalah kamar yang paling atas. Dia bilang, iya, sebab kamar yang paling atas itu khatam Quran bukan cuma sekali, tapi puluhan bahkan ratusan kali di situ. Subhanallah. Kadang gimana dengan rumah kita? Kadang rumah kita nggak pernah baca khatam Quran walaupun sekali. Ya ayolah ahbab, rumahnya seorang mukmin, ayo bacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran di dalamnya. Kalau kita nggak bisa seperti Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mengkhatamkan Quran di setiap kamar, maka paling enggak di rumah kita, setiap sudut rumah kita pernah kita gunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Di ruang tamunya, di ruang tengahnya, di kamar kita, kamar anak kita, di dapurnya, bacakan ayat suci Al-Quran. Sebab dinyatakan di dalam hadis, innal buyut allati tuqra fihi al-Quran tatara'a ila ahli sama kama yatara ahlul ardi bin nujum. Dinyatakan bahwa rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut akan dipandang oleh penghuni langit, para malaikat-malaikat Allah, sebagaimana kita penghuni bumi kalau melihat bintang di langit di malam hari. Cahaya. Kita kalau malam hari kayak begini lihat ke langit, hadirin, indah. Cahaya semuanya. Dan penghuni langit pun melihat penghuni bumi, rumah yang dibacakan Al-Quran, itu bakal memantulkan cahaya bagaikan bintang di langit. Bagaimana dengan rumah kita? Berapa kali kita khatamkan Quran? Ya Rabb, insya Allah Allah berikan taufik buat kita semuanya. Kita gunakan rumah kita untuk digunakan untuk membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tartil. Kemudian hadirin,
Ini kalau kita baca Quran dengan tadabbur bisa menerangi hati kita. Yang kedua, kata Imam Al-Haddad, az-zikrillah mal adab wal hudur. Berzikir pada Allah dengan menghadirkan hati, zikir dengan adab, menghadap kiblat, zikir dengan khusyuk, sehingga kita hadirkan hati kita ketika berzikir kepada Allah. Maka ini pun juga bisa membersihkan dan menerangi hati kita. Bukan zikir dalam keadaan lalai. Banyak orang megang tasbih cuman sambil nonton TV. Baca zikir subhanallah, subhanallah, tapi yang ditonton film. Yang ditonton wanita yang buka aurat. La ilaha illallah. Makanya zikir bil adab ma'al huduril qalb. Dengan adab dan kehadiran hati, insya Allah bisa menerangi hati kita. Dan yang ketiga, al-qiyam minal lail. Tahajud. Jangan tinggal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah, minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka maqama mahmuda. Allah nyatakan, dan di malam hari jangan tinggalkan tahajud ya Rasulullah. Maka dengan tahajud itu engkau akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Nah, kita juga hadirin tahajud, salat walaupun cuma 2 rakaat. Walau gada rakaatain, walaupun cuma 2 rakaat sebelum subuh kita gunakan untuk salat sujud kepada Allah, cuman bukan sekedar sebagai syarat cuman salat 2 rakaat. Di sini Imam Al-Haddad bilang biqalbin munkasir. Salat di malam hari tahajud dengan hati yang renyuh di hadapan Allah. Sedih kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jawarih khasyiah, anggota tubuhnya penuh khusyuk ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 3 hal ini itu bisa mendatangkan cahaya kepada hati kita. Nah, untuk melakukan 3 perkara ini ayolah ahbab, perlu ada 3 hal yang harus kita siapkan. Biar mempermudah kita membaca Al-Quran dengan khusyuk, membantu kita biar berzikir dengan adab dan khudur, membantu kita bisa tahajud dengan munkasirul qalb, dengan hati yang renyuh di hadapan Allah. Bakal kita dapatkan dengan mudah kalau kita bisa menjalankan 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, takhfiful ma'idah minat ta'am. Jangan terlalu banyak makan. Kalau makan sepiring kurang, 2 piring kurang, wah yang kayak gini gimana mau tahajud? Gimana bisa enak zikirnya? Makanya kadang-kadang ya Allah, kalau disuruh zikir, bilang insya Allah kita berzikir nggak lama, cuma setengah jam kita baca la ilaha illallah, itu baru 1 menit dia hilang tidur. Kenapa? Kebanyakan makan sebabnya. Makanya di sini jangan terlalu banyak makan. Kemudian yang berikutnya, mujanabati ahlil ghafla minal anam. Yang kedua, jangan terlalu banyak bergaul sama manusia yang membuat kita lalai dari Allah. Bergaul kepada orang, akhirnya kita sibuk dengan sesuatu yang nggak manfaat. Sibuk ketika sering duduk sama orang, akhirnya yang terjadi cuman gosip, cuman cacian, makian, hinaan. Alangkah baiknya kalau kita mau khalwah menyendiri, kita sibuk zikir dengan Allah, ada lebih afdal dibandingkan kita bergaul sama orang malah membuat kita terjerumus kepada maksiat. Maka dinyatakan dalam hadis kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukti kesempurnaan Islam seseorang jikalau dia mau meninggalkan segala sesuatu yang enggak ada manfaatnya, tidak menguntungkan dunia dan tidak menguntungkan akhirat, ditinggalkan semuanya. Hakata. Dan yang ketiga, untuk bisa melakukan qiraatul Quran dengan tadabbur, zikir dengan adab, bangun malam dengan munkasirul qalb. Yang ketiga adalah wattafarruq min asghali daril insyiram. Jangan sibukkan diri kita dengan urusan dunia. Ini kalau kita mulai sibukkan diri kita dengan urusan dunia, semua yang terjadi di dunia ini, kalau kita sibuk, gimana Anda bisa berzikir dengan khusyuk? Gimana ente bisa baca Quran dengan tadabbur? Gimana bisa tahajud dengan munkasirul qalb? Kenapa? Sebab pikiran kita cuma dunia. Semua yang terjadi di dunia kita bahas. Bicara tentang wabah lah, tentang politik lah, tentang keamanan lah, ekonomi lah dibahas sama dia. Pembahasan semuanya dibahas, urusan dunia tidak kurang sedikit pun. Ini yang kayak begini gimana bisa zikir dengan adab? Gimana bisa merasakan nikmatnya baca Quran? Gimana bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail? Kenapa? Sibuk dengan dunia. Tinggalkan dunia. Jangan sibukkan diri kita dengan itu semua. Kita nggak peduli. Mau fulan naik, fulan turun. Mau begini dan begini. Yang penting saya sibuk dengan Allah. Orang kalau dia sibuk dengan Allah, aman. Bahagia.
Tapi kalau sibuknya dengan dunia bakal hidup susah walaupun hartanya berlimpah. Sibuk dengan dunia bakal sulit hidupnya walaupun banyak fasilitas keduniaan yang dimiliki oleh dia. Makanya sibukkan diri kita dengan Allah. Begitu sibuk dengan Allah, maka Allah bikin semua yang ada di muka bumi ini tunduk kepada kita.